Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal mudhakara wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hass ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, meskipun gelap-gelapan dan hampir hujan ini, kita belajar ngaji lagi tentang sunnah-sunnah salat dan juga bagaimana Rasulullah salat dengan berpegang teguh kepada hadis, Al-Quran hadis, dan pegang teguh kepada Safinatul Najah, intisari dari Safinatul Najah, dan juga khamsunatul sunnah min sunanis salah. Terus sunnah yang ke 265 263 kemarin 262. Kemarin yustahabbu al-iftirasu fi jalsatil istirahah. Kita disunahkan untuk duduk iftiras di dalam duduk istirahah. Duduk istirahah ini adalah duduk istirahat, dan makanya dari kemarin saya katakan kecuali duduk akhir tahiyat akhir semuanya adalah duduk iftirash. Bagus. Ininya kurang lebar. Bisa. Kan saya punya kok. Nah, lebih kuat atau lebih? Ini lebih lurus. Mati lampunya. Dibenerin dulu, dilurusin. Kuat, oke, sip. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Allahumma syahadna ya Allah. Allah ya Rabb. Allah ya Allah ya Allah. Kita saksikan Oke. Antakuna akiba kulli sajdatin yaqumu anha al-imam illa sajdatit tilawah, dan harus ada iftiras akiba kulli sajdatin setelah setiap sujud. Setiap sujud yaqumu yang berdiri anha dari sujud, al-imamu siapa imam, illa sajdat tilawah, kecuali sujud tilawah. Jadi disunnahkan duduk istirahah ini biasanya di rakaat pertama, di rakaat yang ketiga. Karena kalau rakaat kedua dan rakaat keempat, kalau di sholat duhur, asar dan sebagainya, itu kita sudah duduk tahiyat.
duduk tahiyat. Maka ketika mau naik ke atas, maka duduk istirahat. Sunnah duduk istirahat. Terus antakuna dan harus ada apa? Duduk. Qadra aqallal julusi baina sajdataini adalah sekedar lebih cepat, aqallal julusi lebih cepat dari duduk baina sajdataini dari antara dua sujud. Jadi duduknya itu tidak boleh lebih panjang daripada duduk di antara dua sujud. Ini disebut duduk istirahat. Ini berguna banget bagi yang sepuh-sepuh. Jadi nggak langsung berdiri, tapi duduk dulu, nyantai dulu di bawah, baru naik lagi. Habis sujud, nyantai dulu, duduk istirahat, baru naik lagi. Ini sunnahnya. Ini masya Allah perhatiannya Islam. Ayyatamida biyadaihi berpangkuan kepada kedua tangannya alal ardi atas bumi indal qiyami ketika bangun dari sujud atau dari ketika indal qiyami ketika bangun, ketika berdiri. Jadi ketika berdiri kita disunnahkan untuk berpangkuan kepada kedua tangan. Jadi enggak karena masih muda langsung berdiri pakai kedua kakinya. Kadang ada orang sholat itu karena masih muda, habis sujud santai aja. Enggak pangkuan sama kedua tangannya. Iya, masih muda. Kaki kalian masih kuat. Tapi sudah sunnah dari awal, meskipun masih muda, mau yang tua, mau yang kuat dan lain sebagainya, bersandar atau berpangku kepada kedua tangan. Oh itu bisa kok. Iya, kerja cerdas itu. Mantap. Enggak apa-apa, aman. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga ini jadi saksi di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Malam-malam udah gelap-gelapan, hujan-hujanan kita tetap ngaji. Allah. Lanjut. Allah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tinggal 265 65 antakuna qadra ayyata biyadihi 'ala al-ardi 'inda al-qiyam. Terus 65 ayyatamida biyadaihi dan berpegang teguh dengan kedua tangannya, berpangku kepada kedua tangannya alal ardi ketika ada di atas bumi indal qiyami ketika bangun. 266 antakuna yadahu mabsutataini dan harus ada apa kedua tangan mabsutataini adalah melebar, artinya enggak melebar. Biar apa? Biar semakin kuat. Allah yang 267 Allah yuqaddima ihda rijlaihi indal qiyam dan harus tidak mengedepankan ihda rijlaihi terhadap salah satu dua kakinya indal qiyami ketika
berdiri. Jadi tidak mendahulukan salah satu dari kakinya. Atau juga di sini alla yuqaddima kadang ada anak-anak itu karena kakinya kuat dia berdiri dengan satu kaki. Jadi satu kakinya tidak diberdirikan, artinya dia berpangku kepada satu kaki, memberatkan kepada satu kaki. Ya kecuali yang Allah berikan keistimewaan, yang tidak kakinya satu tidak berfungsi, maka boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sempurna maka harus berpangku kepada kedua kakinya, jangan cuma ke salah satunya. Lanjut. Ayyukabbira lil intiqal ilal qiyam. Jadi kita ketika mau berdiri sunnah untuk ayyukabbira, membaca takbir lil intiqali, untuk pindah ilal qiyami ke berdiri. Jadi dari sujud atau dari duduk istirahat kita sunnah takbir. Ini ayyajharal imamu bitakbiri. Ayyajharal imamu bitakbiri. Menyaringkan siapa imam bitakbiri dengan takbir. Jadi kalau imam disunahkan untuk nyaring. Terus 270 ayyamuddat takbir ilal qiyam, memanjangkan takbir ilal qiyami sampai kepada berdiri. Jadi kalau sujud berdiri dari sujud untuk kita bangun untuk berdiri, ketika kebangun dari sujud sampai dia berdiri tegak, maka sunnah dipanjangkan sampai berdiri tegak sempurna. Nah, dari sujud ataupun dari duduk istirahat, jadi Allah sampai berdiri tegak. Yang selanjutnya adalah kalau dia di rakaat pertama ya naik ke rakaat kedua tanpa tasyahud. Terus kalau dia rakaat selanjutnya rakaat yang kedua, maka sunnah 271. Apa? Al-julusu, duduk litasyahudil awwali, untuk tasyahud awal. Nah, sekarang ini adalah sunnah di dalam tasyahud. Sunnah di dalam tasyahud. Sunnah di dalam duduk. Kalau tasyahud akhir ya pasti wajib duduk itu. Terus 272 ayyatiya, harus mendatangkan siapa orang biakmalit tasyahudi, dengan paling sempurnanya tasyahud. Jadi disunnahkan untuk membaca paling sempurnanya tasyahud. Wahuwa, dan sedangkan akmal tasyahudi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Ini adalah akmalit tasyahud. Di dalam Safinatin Najah, kita ke Safinatin Najah dulu. Di dalam Safinatin Najah, rukun salat. As-salisa asyara, rukun yang nomor 13, at-tasyahhudu, adalah tasyahhud al-akhiru, yang terakhir, tasyahhud akhir. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi,
Yang ke-14 adalah duduk di dalam tasyahud akhir. Jadi kalau duduknya kita di dalam tasyahud akhir, hukumnya wajib karena termasuk rukun shalah. Gitu. Dan selanjutnya di dalam tasyahud juga diwajibkan, syaratnya tasyahud adalah menjaga tasdidnya tasyahud. Ada tasdidat tasyahud di dalam Safinatin Najah. Jadi di situ ada ta, ada tasdid di ta ya. Jadi lafal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu adalah dialog pertama Allah dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah nyampe ke Lauhil Mahfuz, nyampe ke aras, nyampe ke langit yang ketujuh, nyampe ke aras. Di situ Rasulullah kebingungan, ini mau dialog apa? Dialog pertama kali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kaifiah perjumpaannya jangan kita tanya, bagaimana dan lain sebagainya nggak usah ditanya. Tapi dialog pertama kali atau lafal pertama kali yang keluar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat yang pertama kali yang keluar dari Rasulullah adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil. Jadi tahiyat, penghormatan dan keberkahan, al-mubarakah, as-salawah dan rahmat, at-tayyibah yang baik, lillahi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah jawab dengan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam assalamu alayka, keselamatan bagimu ayyuhan nabi wa rahmatullahi dan rahmatnya Allah wa barakatuhu dan berkahnya Allah. Dari saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, beliau tidak mau rahmat dan berkah itu cuma untuk beliau. Makanya beliau tambah assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kenapa? Agar salam, agar keselamatan yang Allah berikan, keberkahan yang Allah berikan tidak cuma untuk beliau. Maka beliau panjangkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, salam ini bagi kami dan juga bagi orang-orang yang saleh. Inilah bukti cinta Rasulullah kepada umatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini sunnah mendatangkan yang sempurna itu di dalam tasyahud awal. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahu setelah tasyahud. Ini kalau di dalam di dalam tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, termasuk dari rukun salat. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya al-khamisata asyara salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun yang nomor 15 adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di sini adalah salawat yang sunnah, di situ adalah salawat di tahiyat awal. Terus as-salatu 'alal ali fihi.
bersolawat kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tasyahud awal. Solawat kepada keluarga Nabi Muhammad di dalam tasyahud awal itu sunnah. Di dalam tasyahud akhir juga sunnah. Jadi mengucapkan wa ala alihi itu sudah apa? Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali Muhammad selesai. Cuma wa ala ali Muhammad itu sunnah di dalam tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Akan tetapi di dalam qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, jadi qaul qadim itu pada saat beliau masih ada di Irak. Pada saat ada di Irak, beliau berpendapat bahwa salawat kepada kepada keluarga Nabi Muhammad itu wajib. Tapi setelah beliau ada di Mesir dengan qaul jadidnya yang dipegang sampai sekarang, salawat kepada keluarga Nabi hukumnya sunnah. Terus tertibut tasyahudi, yaitu tersusunnya menartib tasyahud. Jadi bukan syahadat dulu baru at-tahiyyah dan lain sebagainya. Jadi tertib. Jadi bukan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh baru at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi terurut tahiyat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru salam kepada Rasulullah, lalu salam kepada orang-orang yang saleh. Ya ahla bait Rasulillah hubbukum fardun min Allah anzalu. Saya lupa sama syairnya Imam Syafi'i. Jadi pada saat Sayyidina Imam Asy-Syafi'i pada saat itu sebelum beliau ada di Mesir, beliau punya qaul bahwa salawat kepada keluarga Rasulullah itu adalah wajib di dalam salat. Jadi menyebut wa ala alihi di dalam salat wajib menurut Imam Syafi'i sebelumnya di qaul qadim. Makanya beliau syair ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalu yakfikum min azimil fahri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ya ahla baiti Rasulillah, wahai anak cucu Rasulullah, wahai keluarga Rasulullah, hubbukum, cinta kepada kalian, fardun, adalah suatu kewajiban. Jadi kalau kata bapak saya, jom hormat kepada habaib itu wajib. Ikut enggak, belum tentu. Ya kalau habibnya bener ngikut, kalau enggak ya udah jauh. Tapi kalau hormat wajib. Mau dia gimana pun. Kenapa? Karena di situ ada darah Rasulullah, di badan-badan beliau ada darah Rasulullah. Dan para habaib itu kalau kata Mbah Maimun, jadi kalau ulama gila ya dibilang gila, tapi kalau tidak dikatakan ulama lagi. Tapi kalau habaib gila ya tetap habaib. Terus yakfikum min azimi fahrikum min azimi fahri annakum, cukup bagi kamu dari saking azimi fahri, dari saking agungnya al-fahr, annakum, bahwa sesungguhnya kalian, man lam yusalli alaikum, siapa orang yang tidak bersalawat kepadamu, la salata lahu, maka tidak ada salat bagi dia. Tapi ini beliau katakan pada saat beliau lagi ada di Irak.
Jud. 276. Al-iftirasu fihi, yaitu duduk iftiras di dalam salat tahiyat awal. Jadi tahiyat awal juga duduk iftiras. Kalau di mana di tahiyat akhir nanti tawarruk. Nah, kan tawarruk. Lanjut. Yusannu fit tashahhudil akhiri ay ya'ti bi akmalihi. Yusannu disunnahkan fit tashahhudil akhiri, di dalam tasyahhud akhir. Ini sudah sunnahnya tasyahhud akhir, ay ya'tiya, dan untuk mendatangkan bi akmalihi, dengan paling sempurnanya tasyahhud. Paling sempurna tasyahhud yang tadi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yusannu disunnahkan fit tasyahhudil akhiri, di dalam tasyahhud akhir, at-tawarruku, apa duduk tawarruk. Jadi kalau selain tahiyat akhir duduknya semuanya duduk iftiras. Kalau duduk tawarruk gimana? Duduk apa? Kaki kanan didirikan, kaki kiri, telapak kaki kiri dimasukkan. Ambil miring dikit. Ini pas langsung, tangan udah ada tempatnya. Bukan kayak gini. Jadi kalau agak miring kayak gini, tangan ada tempatnya, lurus juga. Ngikutin betis. Enak kan? Sallallahu alaihi Nabi. Jadi tawarruk. At-takbir indal qiyam. Takbir ketika berdiri. Ayyamudat takbir ilal qiyam. Ini kok ayyamudat takbir indal qiyam. Ini ayyamuddat takbir, memanjangkan takbir ilal qiyami, sampai berdiri. Ini tadi tahiyat akhir. Sekarang nyambung lagi ke tahiyat awal. At-takbir, takbir indal qiyami, ketika berdiri. Jadi ketika berdiri dari tasyahhud awal ke berdiri untuk rakaat ketiga atau rakaat ketiga, tetap enggak ada tasyahud awalnya di rakaat berapa. Mau naik ke rakaat ketiga, maka kita sunnah untuk takbir. Terus 280 ayyamuddat takbir ilal qiyam, juga ketika duduk ketika dari tasyahud awal diri ke atas, kita panjangkan takbir sampai kita berdiri tegak. Sallallahu alaihi Nabi. 281 ayyajharal imam bitakbir, imam menyaringkan terhadap takbir. Jadi imamnya membaca takbir dengan nyaring. Ayyabtadi'a at-takbira min jalsatil istirahati, dan memulai terhadap takbir min jalsatil istirahati, dari duduk istirahat. Jadi kalau kita di rakaat pertama atau rakaat ketiga di sholat yang 4 rakaat, maka tadi disunnahkan untuk duduk istirahat. Jadi takbirnya, baca takbirnya pada saat 2 sujud itu, baca takbirnya bukan dimulai dari awal, bukan dari awal dia berdiri dari sujud, tapi berdiri dulu dari sujud, duduk istirahat, baru takbir. Itu kalau mau duduk istirahat. Kalau nggak mau duduk istirahat,
Ya nggak usah langsung dari baru kita angkat kepala kita sudah takbir sampai berdiri enggak. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, indal qiyami, ketika berdiri, minat tasyahudil awwali, dari tasyahud awal. Jadi ketika nyampe ke atas kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ini masih, makanya syarah mengatakan wa kana haqqahu ayyuqaddima hadhihi sunnah indal kalam ala jalsatil istirahati. Ini seharusnya dikatakan pada saat duduk istirahat. Ternyata baru diomongkan sekarang. Oke. Ayyakuna, dan harus ada raf'uhuma, apa mengangkat keduanya, bihai'atis sabiqati, dengan cara yang sudah berlalu, fit tahrimi, di dalam fit taharrumi, di dalam takbiratul ihram. Jadi ngangkatnya itu juga seperti ngangkat pada saat takbiratul ihram. Kemarin gimana? Telapak tangan lurus dengan bahu. Ujung jempol lurus sama kuping bagian bawah. Ujung jari lurus sama kuping bagian atas. Agak nunduk dan jari agak ditundukkan juga. Jadi Allahu Akbar. Lanjut 285. Yusannu ayyarfa'a yadahu idza wasala ila haddir ruku'. Jadi disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan idza wasala, ketika nyampe ila haddir ruku'i, sampai batas ruku'. Jadi ngangkat tangannya bukan dari awal di sujud, tapi ketika sudah nyampe had rukuk. Jadi kalau udah agak nunduk 90 derajat, ketika jadi dari bangun dari sujud, bukan langsung ngangkat dari bawah. Dari bawah udah ngangkat, tapi ketika udah hadir rukuk ya kayak gini baru ngangkat. Jadi bukan dari bawah langsung ngangkat, tapi ketika hadir ruku kemarin sudah dibahas bahwa hadir ruku tangan nyampe kepada lutut, ya kecuali yang sakit pinggang yang nggak bisa nyampe. Ya hadir ruku. Oke, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi bukan ngangkat pas di bawah udah ngangkat tangan, enggak, tapi dimulai daripada hadir ruku. 286. Ayyada'a yadahu al-yusra ala fahidaihi al-aysar fit tashahhudi wa jalsatil istirahah. Ayyada'a meletakkan yadail yusra, terhadap tangan yang kanan, fit tasyahhudi, di dalam tasyahhud, wa jalsatil istirahati, dan duduk istirahat. Jadi tangan kanannya diletakkan di paha yang kanan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. 286. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kanan ketika tasyahud awal dan duduk istirahat. Terus 287. Antakuna al-asabi'u mansuratan. Antakuna al-asabi'u mansuratan. Allah.
Ayyada yadahul yusra ala fahdil aisar fi tashahhud wa jalsatil istirah. Yusra, kenapa saya ke kiri dan kanan salah ini? Wa ayyada yadahul yusra, dan meletakkan tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri fi tashahhud wa jalsatil istirah. Wa an takuna al asabi', dan harus ada apa? Tangan, jari tangan mansuratan adalah apa mansurah? Tidak terkepal. Apa kalau tidak terkepal, kalau kayak gini apa? Diluruskanlah. Kalau tidak dikepal, mansuratan tidak terkepal. Terus dammu asabi'il yadil yusra, merapatkan jari tangan kiri. Merapatkan jari tangan kiri. Jadi tangannya bukan, jari-jarinya bukan kayak gini, bukan kayak gini, tapi dirapatkan. Tapi dirapatkan. Terus ayyuhadiya biru'usiha tarfar rukbati. Jadi terus sejajar ujung-ujung jari dengan tarfatar rukbati terhadap ujung sisi lutut. Jadi ini lurus, yang kiri ya. Sekarang kita bicara yang kiri dulu. Jadi yang kiri diluruskan, nggak dikepal, tapi kayak gini, terus dirapatkan. Habis dirapatkan, ujung-ujungnya diluruskan dengan ujung lutut. Ini yang kiri, baik di tasyahud awal ataupun di dalam tasyahud ataupun duduk istirahat. Sekarang wad'ul yadil yumna ala tarfir rukbah, meletakkan tangan yang kanan di atas ujung lutut, di atas ujung lutut. Jadi kedua tangan kanan ditaruh di ujung lutut. Setelah itu wad'u mirfaqaha, atau huma di situ. Ha. Yang disyarah itu mirfaqahuma. Jadi lebih enak kalau ada mimnya juga, karena wad'u idihima. Jadi ini lebih enak ya. Ditambahin mim saja. Setelah ha ada mim. Wad'u mirfaqahuma, meletakkan kedua sikunya. Kedua siku. Letakkan kedua sikunya. Terus wad'u sa'idihima, dan meletakkan tangan lengan bawah. Ini meletakkan lengan bawah. Jadi ini ketempel dengan apa? Dengan paha. Ya udah yang biasa itu. Takutnya ada orang tahiyat kayak gini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus ini belum tangannya ya, belum jari jemarinya, masih tangannya nih. Terus wad'u yadil yumna mansuratal asabi'i, meletakkan tangan kanan dalam keadaan
jari-jarinya tidak tergenggam, mansuratan, terurai, jadi enggak genggam. Jadi tangan kanannya juga tidak menggenggam. Wad'u asabi'il yumna, meletakkan jari jemari kanan, ilal musabbahatil ibhami, illa musabbahatil ibhami, kecuali telunjuk dan jempol. Di sini illal musabbihati wal ibhami, kurang wawunya itu. Illal musabbihati, kecuali telunjuk, wal ibhami dan jempol. Dan jempol. Terus ya, saya baca. Anta wad'u al-ibha, wad'ul ilhama tahtal, wad'ul ibha, wad'ul ibhami, wad'ul ibhama ya. Wad'ul ibhami tahtal musabbihati, meletakkan jari jempol di bawah jari telunjuk. Iya. Satu lagi. Ayyakuna, dan harus ada wad'ul ibham, apa meletakkan ibham, meletakkan jempol, ma'al musabbiha, beserta telunjuk, ka'akidi salasatu wa khamsina, seperti terkumpulnya 3 dan 5. Jadi kayak gini. 3, 5. Oke, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kayak gini nggak enak. Ada yang bom, ada yang 35 kayak gini, ada yang 35 kayak gini, tapi nggak enak kalau yang kayak gini. Tapi yang sunnah kayak 3, 5. Kita selesaikan sampai 299. Ayyarfa'al musabbihah inda qawlihi illallah, mengangkat musabbih, mengangkat apa? Jari telunjuk ketika kata illallah, bukan dari asyhadu. Banyak yang asyhadu sudah diangkat. Jadi yang diangkat ketika asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus ayyarfa'al musabbihat bidunit tahrik. Terus ayyarfa'al musabbihata bidunit tahrik, mengangkat jari telunjuk dengan tanpa digerakkan. Kenapa? Karena banyak kaifiyah kalau orang ada orang itu kalau yang kayaknya bukan Turki, tapi Pakistan, India itu kalau sudah diangkat di kayak giniin. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terus kayak gini sampai selesai tahiyatnya. Iya, itu maksudnya apa? Allah itu menguasai atas dan bawah. Ada yang muter, menguasai di semua tempat. Jadi kayak gini putar. Tapi yang sunnah di dalam mazhab Syafi'i tidak diputer-puter, tidak di atas ke bawahin, tapi lurus selesai. Tapi jangan terlalu lurus.
Wa ayyudimal wad'i ila salami fit tasyahhudil akhir, dan melazimkan mengangkat al-wad' ila salami sampai salam fit tasyahhudil akhiri, di dalam tasyahhud akhir. Jadi kalau di sini kita nggak sampai salam, meletakkan mengangkat tangan itu cuma di illallah. Tapi di dalam syarah dijelaskan bahwa ada sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah sampai salam. Tapi ada yang cuma sunnah ketika ngangkat, ketika illallah diangkat, setelah itu nggak diangkat lagi. Terserah, sama-sama benar, sama-sama punya dalil. Yang ngangkat sampai salam ada dalilnya, yang ngangkat cuma di illallah ada dalilnya, yang ke atas ke bawah ada juga katanya, yang muter-muter ada juga dengan dalil kalau ke atas ke bawah Allah itu menguasai atas yang bawah, yang muter-muter Allah menguasai semua banyak. Tapi enggak, yang sunnah cuma diangkat saja. Dan caranya masih belum selesai ini. Tapi sekarang sudah jam 9:30. Kita akhiri perjumpaan malam ini. Semoga barokah, semoga manfaat, dan semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barakah, yang bisa diamalkan dan diteruskan kepada anak cucu dan kepada murid. Amin Allahumma amin. Dan semoga dengan ngajinya kita malam-malam kayak gini, hujan-hujan dan gelap-gelapan, menjadi saksi di yaumil qiyamah, diberikan keterangan, diberikan cahaya di akhirat dan di dalam kubur kita, utamanya untuk orang-orang tua kita yang sudah ada di makbarah, di kuburan. Semoga dengan kita ngaji seperti ini pahalanya nyampe kepada beliau diterangkan di alam kuburnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Alhamdulillahilladzi wasaqana waj'alana minal muslimin. Allahumma inni astaudi'uka ma anzuruhu fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya waqta ihtiyaji ilaihi. Ya Allah, kami titipkan apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, apa yang kami pahami, apa yang kami ngerti di majlis ini kepadamu, maka kembalikanlah di waktu kami butuhkan. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Ya kana udhiya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam alladzi lam ta'ani wa lil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.